beberapa terapan graf ini itu banyak sekali ya terapannya. Salah satunya misalkan di sini sudah eh, bisa kita lihat di PowerPoint-nya itu diantaranya rangkaian listrik, senyawa kimia ya, senyawa kimia bisa bentuk dalam graf, ada transaksi konkuren pada basis data terpusat, ada pengujian program, terapan dalam teori otomata, dan turnamen yang round robin ya. Jadi masing-masingnya itu ketemu satu sama lainnya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Jadi ini kalau kita lihat di sini rangkaian listrik ya. Dan rangkaian listrik ini nanti bisa dirubah ke dalam bentuk graf ya. Seperti ini bentuk grafnya. Terus untuk senyawa kimia seperti ini, misalkan metana CH4 itu bentuk seperti ini, atau etana ya C2H6 itu nanti kita bisa bentukkan dalam bentuk graf seperti ini. Propana C3H8 itu bisa kita bentuk dalam graf seperti ini. Terus ada yang terpusat ya database. Jadi ini sekumpulan suatu basis data ya. Nanti transaksinya itu akan masuk ke database yang mana saja. Nah, itu kita bisa masukkan dalam bentuk graf ya. Jadi misalkan di sini ada di Jakarta, ini di Bandung, ini di Sumedang ya. Ini misalkan di Cirebon. Nah, itu nanti bisa kita bentuk dalam suatu graf ya. Nah, atau pengujian program juga ya. Jadi kalau kita membuat satu program, itu langkah per langkahnya itu kita bisa bentuk dalam suatu alur graf seperti ini ya. Ini graf yang berarah. Langkah pertama apa dulu? Misalkan ini langkah pertama red X, terus di 2 kalau X-nya tidak sama dengan 999 nanti akan mengarah kemana gitu ya, sampai ke langkah terakhirnya, langkah 7 di sini. Langkah terakhirnya itu menulis X-nya ya, menulis X-nya itu berapa nilainya. Itu kita bisa bentuk seperti ini ya. Terus juga dalam bahasa teori otomata ya, ini kalau kita lihat dari vending machine ya. Jadi kita bisa bentuk suatu vending machine, grafnya itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau A itu sama dengan 0 sen dimasukkan, kalau B itu 5 sen ya. Jadi kalau nanti dicek dulu nih, ketika ada koin yang masuk, apa nih? Kalau misalkan 0 berarti dia akan mengeksekusi yang A. Kalau yang 5 berarti nanti akan dimasukkan ke yang B, atau yang C, D, dan seterusnya. Jadi nanti akan muncul di vending machine-nya itu barang apa yang sesuai dimasukkan dengan koinnya itu ya. Jadi itu kita bisa buat dalam bentuk graf ya. Nah, atau turnamen round robin ya. Jadi kita ini 1 2 3 sampai 6 ini suatu tim, di mana tim ini akan bertemu satu sama lainnya gitu ya. Nanti kita bisa bentuk seperti ini ya grafnya. Jadi setiap ini ketemu kecuali sama diri mereka sendiri. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai terminologi dasar graf ya. Ini sangat banyak sekali terminologinya, ada graf berbobot, ada bertetangga, bersisian, simpul terpencil, graf kosong, ada derajat, ada lintasan, ada siklus atau sirkuit, ada terhubung, ada upagraf atau komplement upagraf, ada upagraf merentang, ada cut set. Nah, bertetangga ya, di sini kita akan bahas dulu terminologi graf yang artinya bertetangga ya. Jadi menurut buku Rinaldi Mudir, ini dua buah simpul pada graf tak berarah ya, G dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Dengan kata lain, U bertetangga dengan V ya. U, V adalah sebuah sisi pada graf G. Nah, kalau pada graf yang berarah, sisi disebut sebagai busur. Jika U, V adalah busur, maka U dikatakan bertetangga dengan V. Dan V dikatakan tetangga dari U ya. Nah, ini contohnya simpul 1 ini itu bertetangga dengan simpul 2 dan simpul 3. Tetapi simpul 1 ini tidak bertetangga dengan simpul 4 ya. Ini yang kedua, graf yang kedua, simpul 1 itu bertetangga dengan simpul 2 dan simpul 2 juga dikatakan tetangga dengan simpul 1 gitu ya. Nah, itu yang tadi yang bertetangga. Sekarang yang bersisian. Jadi untuk sembarang sisi, sama dengan U, V, sisinya kalau sekarang ya. Kalau tadi vertexnya atau simpulnya, sekarang sisinya. Itu sisi E dikatakan bersisian dengan simpul U dan simpul V. Ya. Bisa kita lihat di sini, sisi 2,3, sisi yang ini, itu bersisian dengan sisi simpul 2 dan 3. Dan sisi 2,4 ini itu bersisian dengan simpul 2 dan 4. Tetapi sisi 1,2 yang ini itu tidak bersisian dengan simpul 4. Nah, itu maksud dari bersisian.
Terus ada simpul terpencil ya. Jadi menurut Pak Riyadi Munir ini, simpul terpencil adalah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya, gitu ya. Atau dapat juga dinyatakan bahwa simpul terpencil adalah simpul yang tidak satu pun bertetangga dengan simpul-simpul lainnya. Contoh di sini ya, 1, 2, 3 ini dia merupakan suatu simpul yang bersisian bertetangga, tapi ada satu simpul yang terpencil di sini 5 ya. Jadi 5 ini tidak berhubungan dengan simpul manapun atau sisi manapun. Nah, terus ada graf kosong ya. Jadi graf kosong ini graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Disebut sebagai graf kosong dan ditulis sebagai n besar, n kecil, yang dalam hal ini n adalah jumlah simpul. Jadi kalau kita lihat di sini, ini merupakan graf kosong dan kita namakan graf kosong ini sebagai graf kosong n5 karena dia mempunyai 5 buah simpul. Nah, ada juga derajat ya. Derajat suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Ya. Notasinya kita gunakan D, V itu menyatakan derajat simpul dari V. Contohnya di sini ya. Ini kalau di secara rumusnya itu D1 itu sama dengan D4. Ya, berarti kita lihat jumlah sisi dari simpul 1. 1 ini dia mempunyai 1 dan dia mempunyai 1 ketiga 2 ya. Dan kita lihat D4. 4 juga sama. Dia punya 1 2. D2 dia punya 3. 1 2 3. D3 pun sama ya, dia punya 3. Jadi itu masuk sebagai derajat ya, menyatakan jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Nah, di sini ada istilah sisi gelang ya, yang tadi loop itu dihitung berderajat 2. Jadi kalau kita menemukan suatu loop, itu berarti dia dihitung 2 kali ya. Secara umum, jika terdapat G buah gelang dan E buah sisi bukan gelang yang bersisian dengan simpul V, maka derajat simpul V-nya itu adalah seperti ini. dV sama dengan 2G ditambah E. Nah, simpul yang berderajat 1 itu disebut sebagai anting-anting. Pada graf berarah, derajat satu simpul dibedakan menjadi 2 macam untuk mencerminkan jumlah busur dengan simpul tersebut sebagai simpul asal dan jumlah busur dengan simpul tersebut sebagai simpul terminal atau simpul akhir ya. Nah, pada graf berarah, derajat simpul V itu dinyatakan dengan D in. Ya, jadi kalau kita mempunyai graf yang berarah, nanti derajat simpulnya kita nyatakan dengan D in. D in itu berarti simpul yang atau arah yang masuk ya. Dan D out V yang dalam hal ini, nah ini ya, derajat masuk in degree yaitu jumlah busur yang masuk ke simpul V, dan derajat keluar out degree yaitu jumlah busur yang keluar dari simpul V. Jadi kalau kita mencari derajat suatu V, suatu vertex atau simpul, itu sama dengan derajat in dari simpul tersebut ditambah derajat out dari simpul tersebut. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat A ini yang masuknya berapa nih? 3 ya. Yang masuk A itu ada 3. Dan yang keluar dari A itu berapa? 1 ya ke B. Begitupun yang B ya. Jadi kita bisa menjumlahkan. Jadi yang kalau kita mencari derajat A berapa? 3 tambah 1 sama dengan 4. Ya ini ya, pada graf berarah berlaku sigma V elemen dari V besar atau vertex D in V sama dengan sigma V elemen V besar D out V sama dengan elemen mutlak gitu ya. Misalnya ini ya yang tadi ya, D in V 3 tambah 2 tambah 1 tambah 2 itu sama dengan 8. Jadi ini penjumlahannya ya. Jadi kalau kita punya suatu graf berarah, itu kita berlaku rumus seperti ini, sehingga dia akan menjumlahkan secara keseluruhan dari jumlah derajatnya itu sendiri ya. Ini berarti terdiri dari beberapa derajat ya. Ada 3 tambah 2 tambah 1 tambah 2 itu sama dengan 8. 1 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan juga 8. Nah, nanti ada yang namanya lintasan pet ya. Jadi lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn. Di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2 dan seterusnya sampai In sampai Vn. Sedemikian hingga E1 itu akan menghubungkan V0 dengan V1 dan E2 pun akan menghubungkan V1 dengan V2 dan sampai N ya, Vn kurang 1
dengan Vn. Itu adalah sisi-sisi dari graf G. Nah, pada graf sederhana, lintasan cukup dituliskan sebagai barisan simpul-simpul. Pada graf yang mengandung sisi ganda, lintasan dituliskan sebagai barisan berselang-seling antara simpul dan sisi. Simpul dan sisi yang dilalui lintasan itu boleh berulang. Sebuah lintasan dikatakan lintasan sederhana atau simple path jika semua simpulnya itu berbeda, ya, yang dikandunginya itu berbeda. Setiap sisi hanya dilalui satu kali. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama itu dinamakan lintasan tertutup atau kita sebut sebagai closed path, ya, istilahnya. Dan lintasan yang tidak berawal dan berakhir pada simpul yang sama dinamakan lintasan terbuka, yaitu open path. Panjang lintasannya itu ya sesuai dengan jumlah sisi dari lintasan tersebut. Nah, misalkan kita punya graf seperti ini, maka lintasannya itu adalah lintasan 1, 2, 3, 4 ini itu merupakan suatu lintasan sederhana dan terbuka dengan panjang lintasannya itu ada 3, ya. Tapi kalau lintasan 1, 2, 4, 3, 1 itu adalah lintasan sederhana dan tertutup karena dia balik lagi ke angka 1. Terus lintasan 1, 2, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 2 itu merupakan lintasan sederhana tetapi lintasan terbuka. Nah, itu yang dimaksud dengan lintasan. Terus yang selanjutnya itu kita punya siklus, ya. Jadi siklus itu adalah suatu lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama atau disebut sebagai sirkuit atau siklus, ya. Itu panjang sirkuit sama seperti yang tadi, ya, panjang lintasan yaitu jumlah sisi di dalam sirkuit tersebut. Sebuah sirkuit dikatakan sirkuit sederhana jika setiap sisi yang dilaluinya itu berbeda, ya. Jadi 1, 2, 3, 1 itu adalah suatu sirkuit sederhana dan 1, 2, 4, 3, 2, 1 itu bukan sirkuit sederhana karena sisi 1,2, 1 dan 2 itu dilalui 2 kali.